Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, jamaah salat maghrib, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di masjid kita ini dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi dengan rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, saudara kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kembali kita dipertemukan oleh Allah dalam majelis kajian, melanjutkan pengajian kita pada bulan yang lalu, yaitu kajian kitab Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram pada bab zikir. Telah kita bacakan 4 hadis pada pertemuan yang lalu, di mana hadis itu memuat tentang beberapa fadilah atau keutamaan dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, Rasul bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi ma dzakaroni wa taharrakat bi syafatah. Aku akan senantiasa bersama hambaku selagi dia berzikir kepadaku dan bergerak bibirnya, dua bibirnya berzikir kepadaku. Itu hadis yang pertama kemarin. Kemudian hadis yang kedua, ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillahi min dzikrillah. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam yang lebih menyelamatkan dia dari azab Allah dibanding berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang ketiga, kata Rasulullah SAW, ma jalasa qaumun majlisan yazkurunallaha fihi illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis yang mana mereka berzikir kepada Allah di majelis itu, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, mereka akan diliputi oleh rahmat, dan kemudian Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk-makhluk Allah di langit. Kemudian hadis yang keempat, kata Rasulullah SAW, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusallu 'alan nabi illa kana 'alaihim hasaratan yaumal qiyamah. Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majelis, di suatu tempat-tempat duduk yang mana di sana mereka tidak berzikir kepada Allah
dan tidak pula berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melainkan nanti pada hari kiamat kehadiran mereka atau duduknya mereka di situ akan menjadi penyesalan bagi mereka. Dan telah kita jelaskan beberapa faedah atau poin yang bisa kita ambil atau pelajaran yang kita ambil dari 4 hadis tersebut berdasarkan penjelasan dari Syekh Al-Bassam. Kemudian pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan dengan fawaidu dzikrillah taala, faedah-faedah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga sudah disinggung pada pertemuan sebelumnya bahwa zikir sebagai ibadah yang mudah dan dia adalah akbar, kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Zikir adalah ibadah yang amat besar. Bukan hanya ganjarannya, ternyata juga ibadah zikir yang merupakan ibadah yang paling ringan itu ternyata juga memiliki faedah-faedah yang besar. Bahkan kebanyakan ibadah tidaklah disyariatkan oleh Allah SWT, melainkan supaya umat ini berzikir kepadanya. Di dalam ibadah itu Allah syariatkan berzikir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dialah yang akan memberikan rahmat kepada kalian dan malaikat-malaikatnya akan memintakan ampunan untuk kalian supaya dia mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju kepada cahaya, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu memang besar, ya, besar ganjaran. Besar sekali faedahnya. Nah, kalau dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yusalli 'alaikum. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada kalian. Kapan itu? Apabila dilaksanakan firman Allah sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru dzikrullah dzikran katsiran. Uzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang yang beriman, zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa malaikatuhu, kemudian malaikatnya, malaikat Allah Subhanahu wa taala akan memintakan ampun bagi kalian dengan berzikir itu. Liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Kemudian Allah akan keluarkan kalian dari kegelapan, membawa kalian kepada cahaya. Nah, ini membuktikan bahwa berzikir itu memang besar manfaatnya, besar faedahnya. Sehingga Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib menjelaskan lebih dari 100 faedah berzikir, ya, lebih dari 100 faedah berzikir. Dan dikutip oleh Syekh Al-Bassam beberapa diantaranya, yaitu 30 manfaat atau faedah berzikir. Manfaat yang pertama dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, annahu yatrudus syaitan wa yaqma'uhu wa yukassir.
Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat setan lari, membuat setan kecewa, bahkan hancur harapannya setan untuk menggoda orang-orang yang berzikir tersebut. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari gangguan setan. Banyak sekali kita dengar, bahkan mungkin kita lihat di sekitar kita, ada orang-orang yang diganggu oleh setan. Ya. Gangguan setan itu banyak. Di antaranya kalau gangguannya yang kebanyakan kita tidak sadar, dia palingkan kita dari kebenaran. Ya, dia palingkan kita dari kebenaran. Dan ada pula gangguan yang merusak kepada badan orang yang dia ganggu, yaitu dengan cara dia merasuk ke dalam tubuh dan jiwa orang yang dia ganggu, atau diistilahkan orang kesurupan. Ya, kesurupan. Nah, ini gangguan dari setan. Kenapa demikian? Karena orang itu tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita, dalam setiap aktivitas kita ada zikir yang kita baca, ada zikir yang dianjurkan, disunnahkan dibaca. Salah satu manfaatnya agar kita terhindar dari gangguan setan. Nah, kemudian ada zikir-zikir tertentu, zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita terhindar dari setan tersebut. Di dalam sebuah hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah, diceritakan bahwa suatu kali ada setan itu mencuri harta zakat Baitul Mal yang sedang dijaga. Kemudian karena dicuri, besoknya dijaga lebih ketat lagi, akhirnya kemudian pada malam-malam berikutnya tertangkaplah setan tersebut. Setan ini berwujud dengan wujud manusia. Ini suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT kepada setan. Dia bisa berwujud dengan wujud manusia, dia bisa berwujud dengan wujud binatang, dia bisa berwujud dengan wujud tumbuhan. Nah, ketika tertangkap, nah di situ dibuka rahasia oleh setan itu. Diajarkanlah siapa Abu Hurairah agar membaca satu zikir, yaitu ayat kursi. Kalau zikir ini dibaca, maka engkau tidak akan diganggu oleh setan. Nah, jadi kalau kita ingin terbebas dari gangguan setan itu, maka biasakanlah untuk mengucapkan atau mendawamkan, membiasakan membaca ayat kursi di setiap selesai solat wajib. Ya, setiap selesai solat wajib. Kemudian setiap pagi dan sore, setiap pagi dan sore kita rutinkan membaca ayat kursi tersebut. Kemudian zikir yang lain untuk mengusir setan atau untuk menjauhkan kita dari setan, Rasulullah SAW juga pernah mengajarkan. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan.
bacalah di rumah kalian surat Al-Baqarah. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ayat kursi salah satu ayat dari surat Al-Baqarah. Jadi sering-seringlah ya kita membaca surah Al-Baqarah di rumah. Kemudian di dalam surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin." Katakanlah olehmu, wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari gangguan setan. Kita baca ini ya, Allah mengajarkan ya, wa qur rabbi, katakanlah, kata Allah, katakanlah, berarti kita diperintah ya untuk mengucapkan zikir ini, Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengajarkan, A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ini salah satu versi dari bacaan ta'awuz atau a'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah. Kalau kalian diganggu oleh setan dengan satu gangguan, maka berselindunglah kalian kepada Allah. Ya. Membaca ta'awudz. A'udzubillah. Kemudian di dalam hadis yang lain, seorang sahabat yaitu Utsman bin Abil As, beliau mengadu kepada Rasulullah SAW. Kata beliau, ya Rasulullah, inna syaitan hala baini wa baina salati. Wahai Rasul, setan mengganggu aku, menghalangi aku antara aku dengan solatku. Artinya dia diganggu oleh setan dalam solatnya. Wa baina qiraati yalbisuha alayya. Sehingga dengan gangguan setan itu menyebabkan bacaannya menjadi tercampur. Sering dalam solat kadang-kadang ya, ayat yang kita baca berubah, berpindah kepada yang lain ya. Nah, itu salah satu gangguan dari setan. Maka kata Rasulullah SAW, faqala Rasulullah SAW, dzaka syaiton yuqalu lahu khinzib. Itu yang mengganggumu di dalam solatmu itu adalah setan yang disebut khinzib. Khinzib yang suka mengganggu kita dalam solat itu setan khinzib. Kemudian kata Rasulullah SAW, fa idza ahsastahu, kalau engkau merasa diganggu oleh setan itu dalam solatmu, fata'awwadz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah darinya. Berta'awudz kita dalam solat. Diganggu awak, maka ucapkan a'udzubillah. A'udzubillah. Ya. Kemudian kata Rasul, wadful an yasarika salasan. Kemudian tiup ke kiri. Nah, ini tentunya kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat jamaah di samping kiri awak ada orang, ajan cubo-cubo, ya, berang orang. Nah, seperti itu kira-kira, ya.
dikatakan meludah tidak, tapi meniup ada seperti orang meludah. Itu kalau kita merasakan gangguan dari setan. Kemudian kata Utsman bin Abil As, fa fa'altu dzalik, lalu aku lakukan apa yang diajarkan oleh Rasul itu. Fa azhabahu Allahu anni, maka Allah jauhkan dia dariku. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ada rasa gangguan ya wa dalam salat wa, mungkin dibuatnya wa lupa ya, bercampur bacaan wa, maka laksanakan itu, baca a'udzubillah, kemudian meniup ke kiri 3 kali. Itu diantara zikir untuk mengusir setan. Dalam hadis yang lain kata Rasul, ketika azan dikumandangkan, setan itu lari terbirit-birit, ya, lari terbirit-birit. Sampai orang selesai azan dia datang lagi. Nah, datang lagi. Nah, itulah ketika waktu sholat ini mengganggu. Kemudian manfaat atau faedah zikir yang kedua kata Al-Imam Ibnul Qayyim, annahu yurdir rahman. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang ketiga yang kita bacakan tadi, kata Rasul, tidaklah berkumpul suatu kaum yang mana mereka berzikir di majelis itu, melainkan mereka akan dikelilingi oleh malaikat, mereka akan diliputi oleh rahmat, kemudian Allah menyebut-nyebut mereka di sisi makhluknya. Tentunya makhluknya di langit. Ini tandanya ridhonya Allah ya kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga kata Imam Ibnu Qayyim, faedah zikir yang ketiga, annahu yuzilul ham wal gham anil qalbi. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan, akan mengangkat gundah gulana di dalam hati. Dalam hidup kita Bapak Ibu, banyak kita mengalami masalah ya, sehingga kata orang hidup itu memang masalah. Enggak mau menjalani masalah, enggak usah hidup kata orang. Ya, karena senantiasa ada mungkin anak awak kalau lah punya anak. Kalau lu beranak lah menikah awak alun punya anak, itu masalah juga. Ya. Dalam berkomunikasi, dalam bermuamalah dengan sesama manusia juga sering timbul salah paham, itu masalah juga. Ya. Dengan anak kemenakan, dengan tetangga, seperti itu juga sering terjadi masalah. Ini masalah-masalah ini menimbulkan gundah gulana dalam hati, ketidaknyamanan, ketidaktentraman di dalam hati. Maka untuk menghilangkan itu semua, menghilangkan rasa gundah, menghilangkan sedih, menghilangkan tidak nyaman di hati itu adalah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib mengutip beberapa hadis yang berisi zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang khusus untuk menghilangkan gundah gulana itu. Dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, hadis dari Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah SAW kana yaqul indal qurbi. Rasulullah SAW mengucapkan ketika beliau ditimpa kesulitan,
Apa yang beliau ucapkan? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbil arsyil karim. Ini hadis zikir ini mencakup, kata sebagian ulama, Ismul A'zam, ya, nama-nama Allah yang maha agung. La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Al-Azim yang maha agung, Al-Halim yang maha penyantun. La ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Rabbul Arsyil Azim. Rabbnya yang mengatur, yang menguasai, yang mencipta. Al-Arsy yang maha besar. La ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Rabbus samawat wa Rabbul ard. Rabbnya 7 lapis langit, wa Rabbul ardi, dan Rabbnya penguasa bumi yang mengatur bumi, Rabbul arsyil karim, Rabb aras yang mulia. Ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau baca ini ketika ada kesulitan, ada masalah. Kemudian dalam hadis yang lain dikatakan ketika Rasulullah SAW betul-betul ditimpa oleh masalah yang genting, maka beliau mengatakan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Sambil mengangkat telunjuknya tinggi-tinggi, beliau katakan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Wahai zat, Ya Hayyu, wahai zat yang maha hidup, Ya Qayyum, wahai zat yang maha berdiri dengan sendirinya, birahmatika, dengan rahmatmu, astaghits, aku minta istighosah kepadamu. Istighosah maksudnya minta dilepaskan dari suasana genting, dibebaskan dari kesulitan yang sangat-sangat sulit. Coba, tidak ada sampai minta lain ketika itu genting namanya, selain daripada Allah SWT. Nah, itulah yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Astaghits. Pendek, ya, itu mudah dihafal. Kalau yang tadi mungkin agak panjang, agak apa ya? La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu yang tadi agak panjang. Nah, itu diantara zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hati kita gundah gulana karena mungkin berbagai masalah yang sedang melilit kita, menimpa kita. Maka itu kita baca, itu zikir khusus. Yang lain pun kalau kita baca, maka itu juga akan mendatangkan ketenangan batin, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan merasa tentram hati mereka dengan berzikir kepada Allah, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang, tentram. Kemudian masalah zikir ini kan sudah diajarkan oleh Rasul, ya. Ada lafaz-lafaznya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tata caranya diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
ukurannya diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka petunjuk Rasulullah SAW itulah yang terbaik, itulah yang paling baik. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika ada orang mengajarkan metode-metode zikir tertentu yang tidak berasal dari Rasulullah SAW, maka ini zikir yang menyimpang. Ya. Ada orang mengajarkan zikir-zikir tertentu dengan tujuan tertentu. Apa contohnya? Tujuan dunia. Kalau dibaca zikir ikhwan diiringi dengan puasa mutih sekian hari, maka indak kalau diladiang wak dolai. Nah, ini contoh ya. Ini contoh. Maka zikir yang seperti ini adalah zikir yang menyimpang. Tata caranya mungkin jumlahnya dibatasinya. Baca iko 25.000 kali. Contohnya, ya, atau 5.000 kali. Sudah itu puasa mutih, tidak boleh makan. Kalau makannya ketika apa nasi putih aja, atau minumnya putih aja, tidak boleh yang lain loh. Nah, ini tata caranya dibuat-buat ini namanya, ya. Kemudian tujuannya apa? Tujuan supaya tahan ladiang, tidak talok di ladiang, tidak talok di pisau segala macam. Ya, zikir ini amalan akhirat, amalan akhirat. Kemudian dilakukan untuk tujuan dunia semata. Orang tadi itu tujuannya supaya tahan ladiang. Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mengamalkan amalan akhirat lid dunya, man amila amal akhirah lid dunya, siapa yang mengamalkan amalan akhirat untuk dunia, falaisa lahu nasibun fil akhirah, maka dia tidak akan mendapatkan bagian di akhirat. Dia tidak akan dapatkan bagian di akhirat. Artinya zikir yang dia lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Tujuannya dunia, supaya tahan ladiang. Ya. Lalu benarkah zikir-zikir tertentu itu bisa menyebabkan seseorang itu tidak mempan oleh senjata? Apakah itu betul manfaat dari zikir yang dia baca karena ridhonya Allah kepada zikirnya? Jelas tidak. Kenapa demikian? Kenapa kita katakan itu tidak? Yang pertama, karena zikirnya tata caranya menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW, maka Allah tidak akan ridho. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika dulu sangat membutuhkan kalau betul itu pemberian Allah karena mereka berzikir. Rasul orang yang senantiasa zikir, ya. Sahabat juga. Sahabat itu puncaknya dari wali adalah para sahabat. Tidak ada wali-wali yang kata orang wali saat ini yang melebihi sahabat, tidak ada. Ya, puncak wali adalah sahabat. Namun tidak ada riwayat yang menyatakan sahabat itu kebal, tidak ada. Bahkan Rasul sendiri dalam perang Uhud terluka, patah gigi Rasul. Ya, ini menunjukkan bahwa ilmu kebal yang didapat oleh orang itu bukan karena zikirnya, akan tetapi karena redonya setan kepadanya, maka setan bantunya. Kenapa setan redo kepadanya? Karena dia telah melakukan penyimpangan. Dia menyimpang dalam berzikir, maka setan redo. Setan itu suka kepada orang yang menyimpang. Sehingga ada seorang ulama, walaupun namanya, kata ulama itu bid'ah, perbuatan atau amalan-amalan yang dibuat-buat dalam agama lebih disukai oleh setan daripada perbuatan maksiat. Kenapa demikian? Karena orang yang berbuat maksiat dia tahu, dia yakin bahwa yang dia lakukan itu salah. Maka dia ada harapan suatu saat dia akan
meninggalkan maksiatnya, karena dia sadar ini dia melakukan suatu kesalahan. Akan tetapi ketika orang melakukan suatu perbuatan amalan yang dibuat-buat, dia tidak akan terima kalau kita katakan amalannya itu salah. Dia akan selalu merasa di atas kebenaran. Diperingatkan itu salah, nado, tidak akan terima. Nah, kalau orang seperti ini, apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, dia yakini itu benar, tentu tidak akan dia tinggalkan. Nah, maka kata ulama tadi, setan lebih suka kepada amalan-amalan yang tidak ada dasarnya dibanding perbuatan maksiat. Kemudian yang berikutnya, manfaat zikir yang berikutnya, annahu yajlibu lil qalbi al farha was surura wan nasyad. Sesungguhnya zikir kepada Allah itu akan mendatangkan kepada hati rasa happy, kata, ya, senang, ya, senang, gembira, kemudian mendorongnya untuk optimis, aktif, ya. Jadi kalau kita berzikir, hati akan senantiasa lapang, dada lapang, nyaman rasanya, bersemangat untuk beramal, bersemangat untuk bekerja. Kemudian yang kelima, berzikir kepada Allah SWT yaqwil qalba wal badan. Berzikir kepada Allah SWT akan menimbulkan kekuatan di hati dan badan. Berzikir kepada Allah SWT akan menimbulkan kekuatan di hati dan di badan. Maka dulu para sahabat di perang Badar itu kan tidak seimbang, ya, antara kekuatan kaum muslimin dengan musuh. Akan tetapi mereka yakin, hati mereka itu kuat, tidak gentar menghadapi musuh, walaupun musuh itu jumlahnya lebih banyak dari mereka. Ini karena zikir, ya, maka hati mereka menjadi kuat dan badan mereka pun menjadi kuat. Badan menjadi kuat ini dibuktikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim pada guru beliau, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnul Qayyim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bisa menulis dalam satu hari, ya, menulis dalam satu hari apa yang hanya bisa ditulis oleh orang lain dalam waktu 1 minggu. Ya, kalau orang lain menulis, itu mereka bisa menulis seperti itu dalam waktu 1 minggu. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah hanya menulis dalam waktu 1 hari, bisa mengalahkan orang yang tadi menulis dalam waktu 1 minggu. Nah, ini sebagai bukti bahwa memang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa mendatangkan kekuatan, menguatkan hati, meneguhkan hati, dan juga mendatangkan kekuatan pada badan. Kemudian buktinya juga, dahulu putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha, dan juga suaminya Ali radhiyallahu anhu pernah meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya pekerjaan, capek, kata Fatimah, ya, minta kepada Rasul, ya Rasul, berikan kepada kami pembantu, khadim, untuk membantu pekerjaan kami. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
menjawab permintaan dari anaknya, yang lebih baik dari itu, kata Rasulullah SAW, yang lebih baik dari itu adalah mengamalkan zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, kemudian Allahu Akbar 33 kali. Itu lebih baik daripada pembantu, kata Rasulullah SAW. Apa? Apa maksudnya, Pak? Iya. 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 Ada dalam itu banyak versi hadisnya, Pak. Dalam satu versi hadis ada yang dibaca 34, Allahu Akbar 34. Ini dalam kitab ini ada. Sebentar, Pak, ya, kita cari dalam. Jadi, Pak, yang kalau yang 100 itu, Pak, dalam satu versi Allahu Akbar 34. Kemudian dalam versi yang lain la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Iya. Ya, Pak. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada anak beliau Fatimah radhiyallahu anha. Lebih baik daripada pembantu, kata Rasul. Berarti ini sebagai dorongan dari Rasulullah SAW supaya berzikir kepada Allah SWT, dan itu akan mendatangkan kekuatan pada hati dan kekuatan pada badan. Masuk Islam? Belum. Kemudian yang ke-6. Faedah zikir yang ke-6, annahu yunawwirul qalba wal wajh. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat hati bercahaya dan juga wajah bercahaya. Jadi ketika seseorang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya akan bercahaya. Hati bercahaya, hati yang terang akan mudah menerima kebenaran, mudah menerima al-haq. Sebaliknya hati yang gelap, maka dia akan menolak kebenaran. Apa menyebabkan gelapnya hati? Banyaknya maksiat yang kita lakukan menyebabkan hati menjadi gelap. Maka untuk membuang kegelapan itu adalah salah satunya dengan berzikir. Karena kemaksiatan itu adalah keburukan, ya. Kata Allah SWT, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Ya, zikir adalah amalan yang paling baik, akbar, kata Allah. Maka dia akan menghilangkan kegelapan-kegelapan atau noda-noda
yang menutupi hati, dan juga akan memancarkan cahaya pada wajah orang-orang yang senantiasa mengamalkannya. Yang terakhir yang ke-7, yang terakhir pada malam ini maksudnya, annahu yajlibur rizqa. Zikir akan mendatangkan rezeki. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, zikir mendatangkan rezeki. Tapi jangan kita pahami rezeki di sini hanya berupa uang. Ya. Kalau dalam bahasa awak sehari-hari, di kebiasaan awak sehari-hari, mungkin rezeki itu apa? Ayo piti mungkin. Ya. Atau sesuatu yang bisa kita makan gitu ya. Itu rezeki coba. Nah, sebenarnya rezeki itu bukan hanya itu. Ya. Sesuatu yang mendatangkan manfaat pada kita, mendatangkan kelapangan hati, itu rezeki. Awak babawu berdua suami istri, indah ado cekcok, itu rezeki. Ya, itu rezeki. Cobalah kalau awak cekcok je taruh ya suami istri di rumah tu, ba rasoe kira. Maleh awak pulang. Ya, raso narako rumah tu rasoe. Ya. Anak yang soleh, patuh kepada orang tua, itu rezeki. Tetangga yang baik, itu rezeki. Kawan-kawan yang baik, itu rezeki. Terhindar awak dari penyakit, itu rezeki. Terhindar awak dari mara bahaya, rezeki. Masih bisa awak bangun pagi dalam keadaan sehat, masih bisa mata masih bisa mencaliak, rezeki. Ya. Nah, jadi kita sering lupa yang takana di kita kalau rezeki itu pitih. Ya. Sementara sehatnya badan enggak takana itu rezeki. Cobalah kalau badan kita pun enggak sehat, sekali masuk rumah sakit sekian ratus ribu, ya. Nah, di situ baru terasa, yo sehat tu rupanya rezeki. Ketika awaklah sakit. Jadi Bapak Ibu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan rezeki. Apakah zikir yang mendatangkan rezeki itu? Di dalam surat Al-Jin kalau tidak salah. Silakan nanti Bapak Ibu lihat di dalam juz 29 kalau tidak salah dalam surat Al-Jin atau dalam surat Nuh ya, lupa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beristighfar, dan istighfar itu adalah zikir. Dan dengan beristighfar itu Allah akan datangkan hujan, Allah akan bentangkan rezeki, bukakan pintu rezeki di dalam surat itu. Silakan nanti lihat di rumah. Demikian Bapak Ibu, waktu Isya masuk Pak. Azan. Seketik lain. Mungkin tahu Pak, satu cicil Pak. Iya. Istidraj. Ya. Tentang istidraj ya. Mungkin ada yang bertanya. Tu orang kapi itu ndak berzikir, pernah berzikir. Tapi kayu menggelaga taruh buat tambah taruh aja. Kan gitu. Atau ada orang Islam ya, saudara kita muslim. Akan tetapi dia tidak ada melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Tidak ada sembahyang dia. Ya, membulakangnya. Tapi rezeki itu kambang taruh aja. Kan gitu. Ya. Nah, mungkin ini akan menjadi pelemah semangat bagi sebagian orang yang tidak paham, dan bisa jadi menjadi penambah semangat bagi orang yang paham.
Di dalam Islam salah satu ada namanya istidraj. Ya, istidraj itu Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu kepada seseorang supaya orang itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tadi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau mungkin salatnya jarang, ke masjid jarang sekali. Kemudian dia berusaha. Ketika Allah menghendaki dia semakin jauh dari Allah SWT, Allah akan semakin bukakan rezekinya, sehingga semakin berkembang usahanya. Semakin dia jarang ke masjid, semakin berkembang usahanya. Semakin dia menjauh, semakin berkembang usahanya. Ya, ini namanya istidraj. Sesuatu yang Allah berikan kepada seorang supaya dia semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ujian bagi orang-orang yang tahu, yang beriman. Kalau orang tak tahu yo, itu asal sembahyang nah, sian dulu sembahyang dicelik kayu ngelagak kan. Kalau bagi orang yang beriman, ini ujian bagi dirinya. Sanggup tak menahan seperti itu? Ya. Kalau lemah imannya, wow, sembahyang yo lo ndak. Sian dulu nak sembahyang dah, enggak salah masjid lain sih. Itu istidraj. Ya Pak, betul Pak. Misalnya saya sendiri, Iya Pak. saya minat gaji dapat kehidupan. Iya Pak. Saya asal berhasil dulu sini. Iya. Saya mau kambing. Iya. 1 ekor. Iya. Saya jamu orang ini. Iya. Kebetulan saya akan ada kulit. Iya. Macam mana gaji saya tadi? Itu namanya nazar Pak ya. Ya, itu nazar namanya itu Pak. Itu namanya dalam istilah fikih nazar namanya Pak. Nazar itu nazar namanya. Ya, kalau dalam bahasa wae sekampuan niai. Ya. Nah, kalau nazar itu nazar bersyarat namanya. Ya. Nazar bersyarat itu sebenarnya makruh. Ya, tapi kalau sudah terucap dan terkabul apa sesuai dengan kondisi yang dinazarkan itu wajib dibayar. Tapi kalau tidak terjadi seperti yang diharapkan, tidak ada kewajiban apa memotong kambing itu Pak. Iya. Iya, tidak ada wajib Pak motong loh. Tidak. Janji apa tadi kalau Pak berhasil dua. Apa tidak dua ada tuh tidak ya diro. Iyo, nazar yang bersyarat itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang pikir cempilik bahasa wae Pak. Kalau ini batu-batu tujuannya ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT, tidak dibuat syarat doh. Tidak syaratnya ambo harus duduk doh, ambo lebih ambil tidak doh. Kalau iya batu-batunya pemurah, tidak ada syarat itu doh Pak. Adi dak biasa kambiang kan, dijamur. Tapi kalau bersyarat tuh, iyo. Itu kata Nabi, nazar yang seperti itu tidaklah keluar kecuali dari orang yang kikir. Itu Pak. Tapi ketika ini tidak terwujud apa yang diharapkannya tadi, tidak ada kewajibannya untuk membayar. Pak. Habis Bapak Ibu. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini. Kalau ada yang dalam penyampaian ambo tadi yang keliru, yang salah, ambo bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Bapak dan Ibu hadirin semua, ambo minta maaf. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.